Bismillahi ma sya'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah walillah wa bisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyagil aghyar wa miftahi babil yasar, wa miftahi babil yasar, kunci pintu-pintu dimudahkan oleh Allah. Wa miftahi babil yasar. Alhamdulillah, kita kembali sama-sama memanjatkan puja-puji sembah sujud serta diiringi dengan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kepercayaan dipanjangkan umur, diiringi dengan kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita pada malam Jumat, malam Sayyidul Ayam, kita berada berkumpul di Baitullah, di rumahnya Allah dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menginjak kepada tanggal 2 bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan Allah. Anna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Wa Ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi kita hari ini berada di bulan Allah. Kita harus takut dan malu kepada Allah di bulan ini, dan harus meningkatkan kebaikan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Rajab kita menanam kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di bulan Rajab kita memupuk, menyiram, memagari, dan di bulan Ramadan kita akan memetiknya, memanennya. Itulah hadirin sekalian, di bulan Rajab ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Karena di bulan Rajab ada surat Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Ini ayat oleh mufasir, ahli tafsir, yang dicenderungkan kepada kudratullah, seperti ayat Subhanallazi asra bi 'abdihi, itu ayat kudratullah. Tabarakallazi biyadihil mulku, itu ayat kudratullah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, Ar-Rum ayat 20 tentang pernikahan, itu juga kudratullah. Artinya mendekatkan hati kepada Allah bukan karena sunnatullahnya. Nah, di dalam satu peristiwa Allah memberangkatkan, mengisra dan mi'rajkan. Isra artinya berjalan tengah malam. Isra jalan-jalan. Nah, kalau Isra Mi'raj itu yang ngetopnya Isra Mi'raj. Tapi yang benarnya tuh bukan Isra tapi Misra Mi'raj. Misra Mi'raj.
Dan ini diperbincangkan di pesantren. Kalau Isra dan Mi'raj itu salah. Nah, tapi sudah dunia sudah tahulah Isra Mi'raj siapa yang diberangkatkan? Hamba Allah. Satu-satunya hamba Allah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyebutkan yang diisrakan itu bi Muhammadin, tidak. Tapi abduhu, hambanya. Siapa hambanya itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Adalah penghulu kita, junjunan kita, bos kita. Kita kalau punya junjunan kemudian dipanggil oleh bos dunia dan langit, bumi dan langit dipanggil, bangga kita, ya kan? Kita punya dunungan, punya pimpinan perusahaan, kemudian dipanggil oleh Pak Jokowi presiden, bangga kita punya dunungan dipanggil oleh presiden. Apalagi kita ini punya dunungan baginda Nabi dipanggil oleh Allah. Untuk apa dipanggilnya? Untuk mengambil kunci surga. Apa itu kunci surga? Yaitu sholat sebanyak 50 waktu. Dipanggil oleh Allah, diberikan kunci surga sebanyak 50 waktu. Kemudian umatku tidak akan bisa menyelesaikan 50 waktu. Kemudian diberilah 5 waktu, tapi pahalanya menyamai 50 waktu. Kita diberi salat 5 waktu, tapi pahalanya menyamai 50 waktu. Luar biasa. Inilah kunci salat, kunci ibadah. Kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan kunci surga? Ketika baginda Nabi linuriyahu min ayatina diperlihatkan oleh Allah ayat-ayat Allah, Nabi melihat neraka. Di neraka itu luar biasa tersiksanya manusia. Kemudian kata Nabi, ya Jibril, bagaimana orang supaya tidak ke sana? Kemudian Nabi melihat surga. Nabi ingin masuk surga. Wahai Jibril, bagaimana? Oh, aku sama hamba-hamba dan umatku masuk surga. Nih kuncinya Muhammad, yaitu salat 5 waktu. Nabi melihat para malaikat salat. Ada yang salatnya berdiri terus sampai kiamat. Ada yang salatnya sujud terus sampai kiamat. Ada yang salatnya i'tidal terus sampai kiamat. Ada yang sujud terus sampai kiamat. Oleh Nabi diambil menjadi kewajiban salat kita. Jadi salat kita ini kumpulan para malaikat-malaikat ketika Nabi melihat di Isra Mi'raj. Nah, para hadirin sekalian, bahwasanya kita ingin salat kita diterima oleh Allah, maka harus sadar ketika kita sedang berdiri tegak, kita sadar sedang berdiri. Ketika sedang ruku, kita sadar bahwa kita sedang ruku menghadap kepada Allah. Dan ketika sedang kita i'tidal, kita sadar sedang i'tidal. Ketika sedang sujud, kita harus sadar benar-benar bahwa kita sedang mensujudkan diri kepada Allah. Sadar kita sedang sujud. Kemudian memuji Allah. Pada saat kita sedang sujud, kemudian tidak ingat ketika kita tidak sadar bahwa kita bukan sedang sujud, bukan sedang sholat, maka Allah tidak mau melihat. Jadi sholat kita akan dilihat oleh Allah. Seandainya kamu melihat, seharusnya kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak mampu melihat Allah, ingat Allah sedang melihat kita dalam ibadah. Nah, pada saat kita sujud tidak sadar kita sedang sujud. Oh, saya ini sedang sujud nih, sedang ibadah kepada Allah. Ingat nih. Nah, Allah itu melihat kepada kita. Tetapi kalau kita tidak sadar, kita masih bacaan mulut sih bacaan terus. Tapi kondisi kita tidak ingat sedang di dalam sujud, itu nggak dilihat oleh Allah. Itulah menurut para ahli
penelitian dalam sholat. Kemudian para hadirin sekalian, kita belajar dalam sholat hati dan lisan, di mana alim mufasir ashabul yamin. Ashabul yamin itu yaitu orang-orang ahli surga golongan kanan. Golongan kanan itu bacaannya mulut dulu jadi guru, kemudian diiringi dengan hati. Itu golongan ashabul yamin. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung disambut oleh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin oleh hati. Terus sampai waladhdallin, itu akan ada jawaban-jawaban dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, zakaroni abdi, hambaku sedang mengingat aku. Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku, dan seterusnya. Maliki yaumiddin, hamidani abdi, hambaku sedang menjunjung aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baini wa baina abdi ma sa'alta. Aku dan hamba aku silakan minta apa kamu? Ihdinas siratal mustaqim. Kita hanya minta kepada Allah jalan yang lurus. Terus menerus kita memohon kepada Allah jalan yang lurus. Sebab kita khawatir dalam beragama Islam ini takutnya nggak lurus. Maka kita terus menerus membaca Fatihah baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kenapa? Karena ada di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, wa man kana hazihil a'ma wa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang buta di alam dunia kepada Allah, di alam dunia buta, artinya mata hatinya tidak bisa melihat Allah. Dalam sholat tidak bisa melihat Allah. Dalam sholat tidak ada getaran Allah. Wa man hazihi a'ma wa fil akhirati a'ma, dan di akhirat pun dia akan buta. Di akhirat akan buta. Wa dhalalu fi sabila, dan dia akan sesat-sesatnya di luar jalan Allah. Nah, itulah ya hadirin yang kita khawatirkan. Ketika kita meninggal dunia, habis pulsanya, umur kita habis, tiba ajal datang, kemudian kembali kepada Allah, kita buta sama Allah, maka di akhirat pun akan buta. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita berada di bulan Rajab ini, perbanyaklah doa. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab ini. Wa barikna fi Sya'ban, dan sampailah kita ke bulan Sya'ban. Wa balaghna fi Ramadan, ala Ramadan, dan sampailah kepada bulan Ramadan. Jadi 3 bulan ini kita memohon kepada Allah agar kita diberikan panjang umur sampai mengenyam kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 4 golongan yang dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, di hidupnya dijaga oleh Allah. 4 nih. Mana yang 4 itu? Yang pertama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi Nabi itu diberkahi, dijaga, dirahmat, diampuni, kemudian diurus segala-galanya. Nah, itu kepada Nabi. Nah, ada kepada kita. Siapa yang kepada kita?
yaitu orang yang mendapatkan musibah tetapi dia benar-benar sabar. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Kemudian dia berbaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza sabathum musibah, apabila dia mendapatkan musibah, dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya aku adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah ini adalah kasih sayang Allah. Tandanya Allah mau cinta kepada hambanya, Allah nurunkan musibah. Tetapi ujiannya adalah kita sabar apa enggak. Nah, ketika kita sabar, kita kembalikan kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum minallah. Mereka itulah akan mendapatkan salawat, rahmat, kasih sayang, ampunan dan penjagaan diberikan kepada mereka. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, bahwasanya orang yang zikir kepada Allah itu adalah orang yang senantiasa beriman. Hamba-hamba Allah yang beriman senantiasa berzikir kepada Allah. Allazina yazkurunallah, allazina amanu bizikrillah. Iman dan zikir adalah bersamaan. Hamba-hamba Allah yang beriman dengan zikir tidak bisa dipisahkan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir itu hati akan tenang, hati akan damai, hati akan tentram, hati akan lembut. Itu dengan zikir itu. Jadi zikir dengan orang yang beriman itu seperti ikan dengan air, betah. Nah, sekarang kita menunggu sampai Isya, karena sudah ridha mengaku Tuhan Allah, raditu billahi rabba. Kita harus ikhlas nunggu sampai Isya, berzikir dari awal. Kemudian kita membaca firman Allah. Malaikat-malaikat pun berkumpul berseliweran. Jadi orang yang beriman dengan zikir adalah satu kesatuan. Kapan berzikir? Zikir itu ada seumur hidup sekali, yaitu pergi haji ke Baitullah yang ada nisabnya. Ada zikir 1 tahun sekali, yaitu puasa di bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri dan Idul Adha. Ada zikir 1 bulan sekali, yaitu Ayyamul Baid, saum di tanggal 13, 14, 15. 1 bulan sekali. Ada zikir di bulan seminggu sekali, yaitu malam Jumat. Seperti sekarang malam Jumat, malam Saidul Ayam yang kita nikmati. Malam Jumat adalah malam hari raya. Kenapa disebut malam hari raya? Kenapa hari Jumat disebut hari raya? Karena besok ada khutbah. Disebutlah hari raya. Hari raya apa? Hari raya Hijjul Fuqara. Hajinya hari raya, hajinya orang fakir. Jadi orang fakir yang belum haji, inilah hajinya besok. Maka ada khutbah, disebutlah hari raya. Kemudian ada yang 1 hari sekali, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian ada yang
1 menit sekali, ada yang sampai detik per detik. Kita zikir per detik mengikuti detaknya jantung atau mengikuti helaan nafas. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Di hati bacaannya adalah hu Allah, mengikuti napas keluar masuknya napas setiap detik. Itulah orang yang beriman. Syekh Hasan Al-Basri selalu membawa tasbih, padahal dia adalah khairut tabi'in, khairu umat yang paling baik pada zaman tabi'in. Di hatinya tidak lepas dari zikir kepada Allah setiap napas dan detik jantungnya. Tapi beliau membawa tasbih kemana-mana. Untuk apa tasbih? Ditanya oleh muridnya, ya Syekh, kenapa engkau membawa tasbih? Apa kata Syekh Hasan? Karena aku khawatir di dalam hatiku lupa sama Allah. Dengan tasbih inilah tazkirah, mengingatkan aku untuk berzikir kepada Allah. Jadi tasbih itu bukan hanya untuk hitungan, tapi untuk mengingatkan zikir kita kepada Allah. Kalau kita lihat tasbih, lihat berzikir kepada Allah. Lihat bedug, kita lihat ingat Islam. Ya, nah itulah hadirin sekalian, tazkirah sebagai pengingat. Tasbih itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang sedang zikir terus menerus, hatinya berzikir kepada Allah, tidak ada henti-hentinya, maka kata Allah, "Wallazi yusalli alaikum." Allah bersolawat kepada dia, orang yang bersolawat dan orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lah ya, agak lama sedikit sebentar. Kemudian orang yang tidak zikir diancam oleh Allah. Di dalam surat Ar-Hasr, wala takunu kallazina nasullah fa'ansahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu lupa kepada Allah sehingga kamu dilupakan diri kamu oleh Allah. Nah, ketika kita lupa kepada Allah, hati kita datang galau, hati kita datang sedih, hati kita datang nggak jelas. Padahal harta kita punya, padahal kita punya kendaraan, rumah mewah, kok bingung? Kenapa? Karena datang tiba-tiba kita lupa sama Allah, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabah wal qarabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'uduka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna fika wa amanik wa jiwarika wa yazika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi'ain wa zibaghi wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa aqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ghafir lana wa li walidayna wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa li man abana fika wa li man asana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutabati lahu zahiran wa batinan fi afiyati was salamah bi rahmatikal wasi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.
آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.